Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan saya Farhabila Maulana dari 558. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan melakukan pengolahan data modul 2 Praktikum Stock Assessment, yaitu modul CPUE atau Catch per Unit Effort. Jadi mungkin tanpa melamakan lagi, mungkin kita langsung saja kepada uh, datanya. Pada sheet ini disediakan data produksi dan juga data upaya atau trip per tahunnya. Jadi mungkin pertama kita akan melakukan sum terhadap uh, yang produksi dulu kali ini. Lalu mungkin dari juga kita buat saja ini semuanya sudah sesuai, jadi E21 enggak E26, E21, G21, dan G26 segala macam. Lalu di sini kita juga akan melakukan pencarian saham terhadap triknya. Ya, sudah. Lalu kita tarik garis lagi, tapi yang produksi ini belum selesai dikarenakan yang produksi akan dihitung sahamnya per tahun dengan alat-alat tangkap yang berbeda. Hmm, ya, sudah. Lalu kita mungkin ke kanan dikit. Di sini ada data produksi per trip. Ya data produksi per trip di mana ini harus dilakukan secara manual. Jadi G27 akan dibagi dengan G15 yaitu jumlah akhir dari tiap-tiap alat. Jadi juga sama. Saya jenis G27 bagi G15 G27 bagi G27 dibagi G15 G27 dibagi G15 dengan A27 dibagi dengan I27 dibagi I15 dengan J27 dibagi J15 dengan K27 dibagi K15. Jadi setelah itu kita akan menghitung nilai FPI di mana FPI ini akan menggunakan rumus produksi trip. Per produksi tripnya akan dibagi dengan nilai yang paling besar, yaitu ada di nomor 2 yaitu cantrang. Jadi kita bagi dengan P9, namun ditambahkan simbol dolar agar kalau dia tarik ke bawah, lalu yang ini akan kita blok dan dimasukkan ke sini, ke sheet yang kedua. Sheet yang kedua adalah perhitungan total effort. Jadi pertama yang harus dilakukan itu memasukkan ke dalam sini, lalu juga masukkan nilai effort atau nilai trade yang ada di sini ke sheet yang kedua per tahun. Ini dilakukan dengan melakukan fase transpose. 11, 2012, 2013, 2014,
dan terakhir 2015. Lalu setelah itu kita akan menghitung effort. Lalu rumus effort ini akan dihitung dengan yang trip atau D16 ini akan dikali dengan FPI atau C16. Lalu ini bisa dikali. Setelah itu effort yang di tahun 2011. Rumusnya sama, namun melakukannya di titik yang berbeda. Yang ini 16. Kurang lebih. Kita lagi di yang terakhir. Lalu di sini effortnya akan kita sum. Oke, lalu reproduksi ini diambil dari yang sudah digunakan tadi, di mana sum dari tiap-tiap angka per tahunnya. Kita masukkan cash value, lalu effort kita masukkan dari sini. Cash value saja, cash value, cash value, cash value, cash value. Oke, sudah selesai. Lalu kita akan menghitung CPUE. CPUE ini akan dihitung dengan cara misalnya C21, C30 lebih lagi, D30, 13,81. Lalu di sini tinggal kita apa ini, di blok 15 kita akan menambahkan ya CPUE-nya. Lalu di sini kita akan memasukkan reproduksi dan juga effort, di mana ini akan dimasukkan ke dalam chart. Chartnya pilih yang scatter. Lalu di sini kita akan menambahkan access title, lalu trend line. Apa? Bentar, bentar. Oh iya, bukan. Salah, salah. Jadi yang dimasukkan itu adalah CPUE dan juga effort dan CPUE. Gitu. Eh,
Ternyata betul yang eh, digunakan adalah CPUE. Jadi di sini kita akan menggunakan access title dan juga plan line. Terus, lalu plan line-nya ini akan dipencet dan juga dipencet more option untuk eh, eh, apa ini? Option, display equation on chart dan juga display our square value on chart. Jadi di sini kita bisa mengetahui bagaimana eh, akan setiap satu effort akan mengurang 7x. Lalu untuk R kuadratnya adalah nilai dari R kuadratnya adalah beban CPUE yang dipengaruhi oleh import, yaitu 63%, sedangkan sisanya ini dipengaruhi oleh faktor lain seperti cuaca ataupun juga musimnya, eh, dan juga banyak hal yang ada di lingkungan. Di sini kita akan mengganti akses title di situ. Yang di sini dimasukkan effort, lalu yang bagian seri-serinya kita masukkan CPU. Baik, setelah itu kita akan berlanjut ke sheet 3, di mana ini adalah perhitungan energi. Pertama-tama, di sini kan ada produksi, effort, dan CPUE, jadi kita akan memblok yang bagian sini untuk memindahkannya ke bagian ini. Lalu, lalu setelah ini kita akan melakukan hitungan terhadap intercept. Masukkan intercept, lalu E3 hingga E7, E8 di sini, di titik komain dengan D turun. Lalu slope juga sama, namun sorry, dengan slope rumusnya sama, E3 sampai E8, titik komain, E3 sampai E8. Oke, lalu kita masuk ke Indonesia sama dengan min A, cukup kurung dibagi buka kurung 2 dikali B. Oke, lalu sama dengan min A kuadrat dibagi oleh 4 dikali B. Lalu sama dengan di sini 80% dikali dengan CMC. Oke, baik, setelah ini kita akan melakukan apa ya namanya? Eh, perhitungan terhadap prediksi prediksi tangkapan, mana menggunakan rumus D3 dikali dengan buka kurung yang A12, C12, lalu 12, lalu dikurang, buka kurung lagi, C13, lalu dolar, masukkan dolar, terus dikali, apa lagi.
tarik ke bawah. Baik, dan lalu di sini kita akan menghitung nilai F akhir dan juga C akhir. Akhir bisa digunakan dengan F akhirnya kan ada di sini. Hmm, Lalu dibagi dengan FMC-nya terus kali 100. Hmm. Baik, dimulai lagi mungkin. Setelah itu kita akan menghitung nilai F akhir. Baik, nilai lagi mungkin kita akan menghitung nilai F akhir yaitu buka huruf 8 dibagi dengan uh, definisinya X dikali 100 ya. Lalu dengan buka kurung reproduksinya dikali dengan CMSY ditutup kurung dikali dengan 100. uh, Tidak di dibagi catatan dibagi dengan 15 yaitu CMSY di waktu kurung dikali dengan 100. Ini lalu kita akan masuk ke for di mana biasanya sudah pasti effort yang pertama itu adalah 0. Jadi kita masukkan nilai 0. Setelah itu MSY-nya kita akan menggunakan A dikali dengan F. F ini ditambah dengan B ini di kurung F-nya itu ini dipangkatkan dengan 2 tutup kurung lagi. Karena ini ditambahkan kali dan lalu kita akan drag ke paling bawah sini. Sekarang kita akan menggunakan ini. Ini adalah nilai titik tengah pada effort di mana ke atas adalah 7 dan juga ke bawah adalah 7. Ke atas adalah 8 dan juga ke bawah 8. Jadi di sini kita akan menggunakan FMSY yaitu nilai tengahnya di dari 2140 2140 masukkan. Oh ya, kalau di sini jadi dolar dan juga C dolar. Lalu kalau misalnya dilihat ini adalah perdebatan biasanya kayaknya 275 deh. Pertama kita masukkan dulu tabelnya. Um, di sini kita akan menggunakan A27 kali 9.
bisa cat pilih yang ntar dulu kita masukkan dulu data ini kita cat sini 275 275 tambah 375 550 tambah 275 akan ini tambah 275 1100 tambah 275 1375 375 ini kamu ini dulu deh jadi ini. Oh iya tadi salah. 1375 terus tambah 275 lagi 1650 tambah 275 lagi yang ke 1925 berarti sekarang 2041 tambah 275 tahun 41 tambah 275 tambah 275 tiga dua empat satu dua tiga lima tiga lima satu dua tiga lima tiga tiga sembilan satu tambah dua tiga lima empat enam lima. Jadi di sini sudah ini apa artinya. Jadi kita akan memberikan digital title Mobile Legends itu baik, setelah ini kita akan select data di mana kita add ya pertama yang MSD lalu seriesnya itu adalah yang FMC sementara yang channel adalah CMC. Ini merupakan titik tengah dari grafik MSC ini. Lalu setelah itu kita akan select data lagi. Tadi salah ya, maksudnya uh, ininya dinamain CMC. Setelah itu kita akan memilih data, kita namain 2010 aja karena tahunnya adalah tahun 2010. Lalu series X-nya ini akan diisi dengan effort, sementara series yang Y-nya ini akan diisi dengan reproduksi. Sekarang kita klik OK, nah ini kan udah muncul.
dilakukan pengulangan lagi sampai tahun yang terakhir yaitu tahun 2015. Sekarang 2011, series X-nya kita masukkan yang ini, lalu series Y-nya kita masukkan yang ini. Oke, oke, masuk. Lalu select data lagi tahun 2012, series X yang ini, lalu series Y yang total produksinya itu oh ya saya data lagi tahun 2013, series X-nya yang ini, lalu series series Y-nya yang di sebelahnya. Data lagi 2014, jadi kita sebutkan series Y yang 13 manusia apa saya data lagi yang update ya, 2015 series X-nya ini, lalu series Y-nya ini. Oke, sekarang ini bakal diganti jadi yang ini adalah import sorry, yang ini adalah FMSY, yang di atas adalah CMSY. CMSY. Oke, terus ini nice. Itu kita ganti jadi Indonesia. Setelah itu kita akan melakukan insert shape, shape. Kita bakal tarik garis dari nilai CMSY ini ke kiri sini. Shape-nya dibuat jadi misalnya yang inilah, misalnya yang ini, atau yang ini, nah, yang ini. Lalu setelah itu kita tutup lagi. Oke. Habis itu oke. Jadi grafik emosinya ini udah terbuat.
mungkin untuk interpretasinya itu yang bisa saya berikan itu adalah eh, melalui ini apa grafik MSC ini terlihat bahwa banyak sekali titik-titik yang merupakan titik overfishing di mana misalnya tahun 2011, lalu 2010, 2015, 2012, 2014, 2014 dan juga 2005, 2013 ini menggambarkan bahwa terjadinya overfishing, di mana yang sebelah sini ini menunjukkan bahwa ini itu sudah melebihi batas dari si CMSC dan juga FMSC ini. Sementara itu, yang misalnya di sini tahun 2011, tahun 2011 itu di sini itu effortnya itu 2.556, sementara uh, misalnya dilihat dari sini T produksinya itu berada di angka 28546. Uh, maka dari itu kelihatan dari sini bahwa 28546 ini sudah melebihi dari TAC, di mana TAC ini merupakan maksimum dari penangkapan ikan itu sendiri. Jadi terlihat bahwa uh, apa ya kayak semuanya dari semua ini masuk ke dalam kategori overfishing, dan ini juga dilihat dari sini effort akhir, di mana effort akhirnya itu ada di angka 105%, di mana ini masuk ke kategori overexploited. Lalu multi akhirnya itu fully exploited. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada hal-hal yang kurang apa ya berkenan terhadap asisten atau teman-teman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.